Terlihat teman-teman? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Baik ya. Baik, sebenarnya pada saat kita melakukan asuhan keperawatan, ya kita sebagai seorang perawat sudah paham ya bahwa ketika kita menjalankan peran kita sebagai caregiver, yaitu melaksanakan asuhan keperawatan, pendekatan kita satu-satunya sebagai seorang perawat adalah dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan, ya yang dimulai dari pengkajian, ya, merumuskan diagnosa keperawatan, kemudian merencanakan tindakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi. Nah, itu sudah baku gitu ya, pendekatan yang kita lakukan di dalam menjalankan peran kita sebagai perawat, yaitu caregiver, ya. Untuk eh, tindakan komplementer akupressure ini, ya, eh, ada beberapa data yang pada prinsipnya pada saat kita melakukan pengkajian itu ya hampir sama gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang berbeda gitu pada saat kita menggali data itu ya dengan pasien dengan ketika kita akan melakukan tindakan akupresur gitu ya. Eh, Teman-teman sudah memahami bahwa terjadinya sakit kalau kita belajar berdasarkan ilmu penyakit gitu ya, bahwa sakit itu karena masuknya mikroorganisme gitu ya, atau karena faktor lingkungan, karena faktor host ya, karena faktor apa agennya ya, penyebabnya itu berinteraksi ya. Berbeda ketika kita akan melakukan tindakan akupresur ya, bahwa terjadinya sakit itu berdasarkan konsep tindakan akupresur. Kenapa, teman-teman? Habibah, kenapa Habibah? Kenapa sampai kita sakit gitu? Hmm? Ibu, boleh diulang lagi itu pertanyaannya? Suara ibu kedengaran nggak? Jelas? Jelas? Jelas suara ibu? Ya, ibu terdengar. Oke. Ya, ketika misalnya kita sebagai seorang perawat akan melakukan tindakan akupresur gitu ya, tentu diperkuat dengan tadi ya pengkajian ya. Nah, selama ini mungkin pada saat kita memahami suatu penyakit itu terjadi karena ketidakseimbangan tiga faktor kan, faktor host, faktor agen ya, faktor mikroorganisme gitu ya, dan faktor lingkungan ya. Tetapi kalau menurut konsep eh, akupresur, sakit itu disebabkan karena apa? Karena apa, Habilah? Mungkin karena kalau di dalam akupunktur karena ada ketidakseimbangan Ketidakseimbangan? energi atau ki. Oke, ya, betul ya, ketidakseimbangan energi ya. Hmm, ya, jadi CC gitu ya. Oke, jadi maka dari situ kita akan melihat tuh ya nantinya gitu kan, Eh, apakah yang bermasalah karena ketidakseimbangan energi tadi yang kita lihat dari yin dan yang tadi gitu ya, maka disitulah Anda sebagai perawat harus mempunyai kemampuan ya untuk menganamnesa, untuk mengamati ya, untuk melihat gitu ya, untuk mendengarkan gitu ya, apa yang tampak ya pada pasien gitu ya. Nah, tentu pada saat kita pengkajian diawali dari biodata. Ini penting ya. Nah, karena mulai data yang sifatnya umum sampai yang sifatnya mulai pendidikan, agama, suku bangsa ini juga harus kita kaji ya, teman-teman sudah tahu ya. Kemudian biodata keluarga ya, pendidikan, pekerjaan, hubungan dan seterusnya. Nah,
Di sini ya, di riwayat kesehatan, ya, di riwayat kesehatan. Misalnya pasien pada saat datang pasti kita sebagai perawat ya menanyakan apa keluhan utamanya. Nah, tadi karena kita eh, dengan menggunakan konsep tindakan akupressure tadi karena ada ketidakseimbangan energi tadi yaitu di yin dan yang tentu teman-teman tadi bisa mengidentifikasi misalnya pasien itu dingin gitu ya atau teraba dingin gitu ya. Jadi dari situ teman-teman bisa melihat gitu ya apakah penyakitnya itu akut gitu ya atau kronis gitu ya. Kalau dia kronis itu berarti yang bermasalah adalah yin atau yang. Penyakitnya sifatnya yin atau yang. Kalau kronis, hmm? Kalau kronis itu gimana? Kronis itu yin atau yang? Yin, Bu. Yin ya, bagus ya Listi ya. Jadi betul ya kalau yin. Jadi nanti ketika eh, pasien itu datang ya, dia dengan batuk kronis misalnya ya, batuk kronis sudah beberapa lama gitu batuknya gitu ya. Nah, oh ini berarti yang bermasalah adalah organiknya nih gitu ya. Organiknya nanti akan didukung dengan tadi kondisi-kondisi ya, kondisi-kondisi tubuh yang menunjukkan biasanya kalau Ying itu kan tadi karakteristik penyakitnya adalah kronis ya. Kemudian gejala yang ditunjukkan biasanya pasien itu tenang ya, tubuhnya dingin, lembab, lemah gitu ya, pucat gitu ya. Nadinya lambat ya, lemah, tenggelam gitu ya. Kemudian selaput lidahnya putih gitu kan. Kemudian otot lidahnya layu, basah ya, kemudian gemuk gitu ya. Eh, dan ini menunjukkan perjalanan penyakitnya regresif. Ya, jadi nanti dari hasil anamnesa dan pengamatan hasil pemeriksaan fisik yang teman-teman lakukan, nanti didukung ini dari perabaan nadi, gitu ya, dari pemeriksaan lidahnya, gitu ya. Nah, sehingga nanti dari situ teman-teman bisa mengidentifikasi, gitu ya, dengan memahami karakteristik dari fenomena dari penyakit itu apakah yin atau yang maka kita dari situ kita juga akan tepat dalam menentukan eh, organ mana nih yang bermasalah fenomena organnya di mana nih gitu ya. Nah, jadi keluhan utama tadi ya misalnya dengan batuk misalnya ya. Kemudian keluhan tambahannya batuknya gimana? Oh udah lama misalnya ya udah lebih dari 3 minggu gitu ya. Kemudian kita lihat tuh kondisinya lemah gitu dan seterusnya seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Begitu juga dengan yang bermasalah yang. Kalau yang itu yang bermasalah lebih ke arah mananya yang gejala yang muncul biasanya. Kalau yang arma ada arma. Siap, Ibu. Ya, kalau kalau yang itu biasanya tanda dan gejala yang ditunjukkan oleh pasien itu apa biasanya? Kalau tadi Ying kelihatan ya gitu. Kalau yang biasanya apa yang menonjol tuh ketika pasien itu datang? Kan karakteristiknya biasanya penyakitnya gimana? Akut ya, gitu. Tadi kalau yang Ying kan kronis, kalau yang Nah, itu akut, Ibu. ya. Terus apa lagi kira-kira? Hmm? Yang lain mungkin bisa bantu selain Arma. Kayak demam bukan Ibu peradangan. Oke, tubuhnya panas, betul ya. Panas badannya, kemudian biasanya secara psikologis itu terganggu gitu ya. Misalnya orangnya gampang emosian ya, jadi lebih ke arah mentalnya juga terlihat tuh ya. Pasien-pasien dengan gangguan di organ yang tersebut gitu ya.
kemudian tadi panas gitu ya. Kemudian kalau orang emosian gitu ya biasanya kan nadinya kuat gitu ya. Yang seperti tadi ya. Jadi perabaan nadi dari lidah gitu ya. Itu akan mendukung nanti ketika teman-teman menentukan fenomena organnya gitu ya. Nah, jadi di keluhan utama dan di keluhan tambahan itu harus jelas ya di sini teman-teman harus memahami tadi ya karakteristik dari tadi eh, masalahnya di yin atau di yang ya di organ yang atau di organ yin gitu ya. Kemudian tentu sudah paham ya bahwa ketika kita menguraikan riwayat penyakit sekarang tentu berdasarkan keluhan utama. Ya, jadi kalau keluhan utamanya tadi batuk ya silahkan uraikan berdasarkan PQRST. Masih tahu apa itu PQRST? Anggit? Apa tuh PQRST Ini Anggit? Bu, Apa Anggit? PQRST. P-nya provocation, Apa? P-nya provocation, Q-nya quality atau karakteristik nyeri, Mm-mm. R-nya lokasi nyeri, S-nya eh, tingkat nyeri ke skalanya, terus T-nya waktu. Hmm. Jadi PQRST itu tidak fokus pada nyeri saja ya. Ya, disesuaikan tadi dengan keluhan utamanya gitu ya. P, apa yang menyebabkan dia itu batuk ya, kualitas batuknya gimana gitu ya. Jadi tidak selalu nyeri ya. Itu ya pemahamannya tidak seperti itu ya. Tadi berdasarkan keluhan utamanya apa. Kalau keluhan utamanya demam, ya uraikan. Demamnya bagaimana yang menyebabkan dia itu demamnya tinggi, ya meningkat. Kualitas demamnya gimana, gitu ya. Ya tergantung dari keluhan utama, ya. Kemudian riwayat penyakit sebelumnya. Ini juga penting ya, karena dari riwayat penyakit sebelumnya itu kita bisa tadi memahami ya, apakah penyakitnya ini tiba-tiba atau udah kronis ya. Kemudian juga kita bisa melihat nih bagaimana nih kita juga bisa mengidentifikasi ya menganalisa eh, pasien itu sakit disebabkan apakah karena faktor dari luar gitu ya atau dari dalam sendiri ya atau mungkin ada faktor lain gitu penyebab lain ya eh, yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan energi itu gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita memahami eh, penyebab penyakit dari luar itu contohnya apa? Kalau berdasarkan konsepnya akupressure, biasanya sering disebabkan oleh apa? Kalau yang dari luar, Meliana, Meli, ada nama Meli, Meliana, Medi, ada Medi? Di sini Bu ada. Oh ya, silakan Medi. Kira-kira menurut Medi, penyebab dari luar tuh yang bisa menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan energi. Itu tadi ya. Itu contohnya apa nih? Izin Ibu mungkin seperti angin Ibu atau kayak Mm-mm. pas lagi musim panas juga Ibu jadi Iya. faktor penyebabnya. Oke, angin, terus cuaca panas, ya terus apa lagi? Kayak kayak gini ya, cuaca dingin kayak gini ya. Nah, Iya ya, izin Ibu lembab juga. lembab gitu ya. Kemudian kering gitu ya. Artinya sebenarnya tubuh kita itu ya sudah diberi apa sinyal oleh Allah itu ya. Ketika badan kita dingin nih gitu ya, supaya suhu kita itu stabil gitu ya, maka kita hangatkan kan gitu ya. Nah, eh,
jangan sampai kita biarkan gitu ya. Karena apa? Kalau dingin kan berarti eh, apa namanya aliran darah ke jaringan juga jadi lambat gitu kan? Gitu. Karena kan tidak lancar karena dingin tadi gitu ya. Ada angin gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya dengan faktor-faktor tadi gitu ya, Allah itu sudah memberikan sinyal ke kita gitu ya, sehingga kita berusaha bagaimana mengimbangkan eh, kondisi itu ya, energi itu ya. Tapi kalau itu kita biarkan gitu ya, kemudian daya tahan tubuh kita juga lagi menurun ya, secara psikologis juga kita ya, di faktor luar yang juga mendukung ya, kita misalnya stres ya, kemudian banyak pikiran ya, mengalami tekanan yang berat, pekerjaan yang berat dan seterusnya gitu, faktor-faktor yang terakumulasi gitu ya. Nah, sehingga menyebabkan kondisi sakit ya. Ah, jadi benar-benar ya di dalam pengkajian itu kita bukan sekedar bertanya gini, Bu, ada nggak punya riwayat keluarga gitu ya? Misalnya dengan dengan apa TB itu ya betul, tapi kita harus lebih dalam lagi ya dalam menganamnesanya ya, sehingga kita akan bisa mengidentifikasi nih, karena kalau kita sebagai perawat itu bukan saja di dalam melakukan intervensi eh, membantu mengurangi ya masalah yang dihadapi oleh klien ya, tapi juga membantu ya bagaimana kita si pasien itu bisa mengidentifikasi ya, memahami gitu ya masalah dia gitu ya, masalah kesehatan dia gitu, sehingga dia mau nantinya bisa pengetahuannya bertambah, perilakunya berubah gitu ya. Ah, ini tugas kita ya, itu jalan berperan itu Anda sebagai edukatornya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian riwayat alergi ya. Tadi betul ya. Jadi kita juga eh, dari riwayat penyakit sebelumnya ya, kita kaji lebih dalam lagi apakah ada riwayat-riwayat penyakit yang biasanya sudah umum kita identifikasi gitu ya. Kita juga bisa melihat tadi ya, kira-kira ada faktor penyebab lain nggak yang menyebabkan pasien itu mengalami suatu kondisi ketidakseimbangan ya, seperti itu. Kemudian riwayat kesehatan keluarga ya, kalau ada penyakit-penyakit yang sifatnya keturunan ya. Nah, misalnya pasien dengan apa tadi, lemah gitu ya, atau dia kelihatan pucat gitu ya. Jangan-jangan ada penyakit keturunan yang menyebabkan seseorang itu mengalami anemia misalnya. Ya, contohnya misalnya penyakit apa yang 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 pasien itu mengalami anemia kronis gitu ya. Nah, biasanya penyakit apa itu? Riwayat kesehatan keluarganya, nada suci, contohnya pada anak apa? Nada, ada nggak nada? Ya, pada Ibu izin. Ya, itu biasanya eh, keluarga mempunyai riwayat penyakit apa tuh mungkin? Misalnya dia ngalami tuh datang dia pucat gitu ya, kelihatan anemis gitu ya. Nah, atau di riwayat kesehatan keluarga kira-kira nada melakukan atau menganamnesa apakah keluarga ada mempunyai riwayat penyakit apa mungkin menurut nada, apa nada? Izin Ibu, mungkin di saat pengkajian keluarganya bisa ditanyakan apakah di keluarganya sebelumnya ada yang mempunyai penyakit anemia ataukah tidak. Terus bisa dilihat juga dari mungkin dari ciri-ciri fisiknya, kan biasanya Ibu izin kalau misalkan orang yang anemia itu bisa terlihat dari segi wajahnya yang pucat, lalu eh, konjungtivannya yang anemis Ibu atau pucat, izin Ibu. Oke. Kalau itu dari data yang mendukungnya ya, dari pemeriksaan fisik mungkin ya. Tapi di riwayat kesehatan keluarganya, kira-kira
di keluarga itu punya riwayat penyakit apa menurut Nada gitu Mas Ibu. Sehingga si anak itu berkemungkinan tadi ya dari kasat mata eh, Nada lihat tuh pucat gitu ya. Nah, baru nanti didukung dengan pemeriksaan fisik tadi ya, konjungtivanya anemis gitu ya, atau pucat gitu ya, tidak berwarna merah muda gitu ya, kemudian CRT-nya juga lambat gitu kan. Tapi di riwayat kesehatan keluarga kira-kira yang perlu digali informasinya menurut Nada apa? Yang lain mungkin Dita, Ibu penyakit jantung, penyakit jantung. Oke, jantung. Ada lagi? diabetes, Thalassemia, Ibu. Diabetes bisa Thalassemia, Ibu. thalassemia. Thalassemia, Bu. Betul, ya kalau diabetes gak mungkin anemis ya Neng ya. Lebih ke arah ini, lemes gitu ya. Karena memang cadangan glukosanya yang ini, yang tidak, apa namanya, kelebihan glukosanya yang menyebabkan dia lemes ya. Nah itu ya, jadi ada penyakit-penyakit hemo, ya kelainan darah lah gitu ya. Kelainan darah pada keluarga kan banyak ya penyakit-penyakit kelainan darah itu ya, salah satunya adalah thalassemia. Nah, kalau ada riwayat-riwayat seperti itu Anda perlu tuangkan hierarkinya ya, eh, berdasarkan genogram ya. Nah, kemudian nanti didukung dengan pemeriksaan fisik ya. Nah, apa aja? Oh ya tadi Anda lihat, Anda amati ya bagaimana kondisi pasien itu pada saat datang. Mulai dari penampilan secara umum, dari cara berjalannya ya, dan seterusnya ya. Kemudian tingkat kesadarannya itu juga Anda identifikasi ya. Contoh tingkat kesadaran itu yang gimana, Chandra? Apa aja tingkat jenis-jenis tingkat kesadaran itu, Chandra? Chandra, ada Chandra? Ada Bu, Hmm, apa aja contohnya Chandra tingkat kesadaran itu? tingkat kesadaran yang GCS itu Bu. Kalau GCS kenapa? Maksudnya gimana tuh Chandra GCS? Hmm, bisa dijelaskan ke Ibu maksudnya? Tingkat kesadaran pasien Bu. Iya, maksud Ibu contohnya gimana? Gimana caranya Chandra menentukan tingkat kesadaran pasien itu? Hmm? Kan ini udah masuk ke pengkajian fisik ya kalau tingkat kesadaran mah. Kalau tadi riwayat masih sifatnya ke anamnesa gitu ya. Hmm. Gimana caranya Chandra menentukan tingkat kesadaran pasien itu dari apa? Bagaimana caranya? Tadi Chandra sempat menyebutkan GCS ya. Maksudnya gimana itu Chandra? Ya Bu, misalnya kompos metis GCS Hmm. 14 sampai 15 kesadaran normal atau sepenuhnya yang kayak gitu Bu. Ya. Patis misalnya GCS 12 sampai 13, Terus? somnolen yang kayak gitu Bu. Oke, ya gitu ya. Jadi kan tingkat kesadaran tadi diidentifikasi oleh Chandra melalui pemeriksaan GCS gitu ya. Dari hasil pemeriksaan GCS itu yang terdiri dari 3 indikator yaitu apa? Apa aja di GCS itu yang diperiksa? mata, respon verbal, motorik, Bu. Iya, betul. Nah, maka kita
simpulkan nanti dari hasil pemeriksaan tiga tadi, mata, motorik, verbal tadi, apakah dia masuk ke tingkat kesadaran apa gitu ya. Apa kompos mentis, somnolen, koma, support, dan seterusnya ya. Oke, good. Orientasi, ya Anda lihat ya orientasinya baik nggak, baik tempat, waktu ya. Kemudian tempat, waktu, apalagi biasanya kalau orientasi itu. Nah, betul ya, orientasi orang gitu ya. Nah, terus lanjut tanda-tanda vital ya, tanda-tanda vital itu udah tahu ya. Nah, nanti tadi Anda kalau kita di akupresur itu nanti lebih ditekankan ke perabaan nadi gitu kan. Ya, Anda sudah belajar ya nanti perabaan nadi ya. Anda tangan kiri dan kanan kita ya perawat sama-sama tuh meraba yang meraba tangan pasien gitu ya. Kemudian kita raba nadinya dengan menggunakan tiga jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Yang pertama dengan meraba secara eh, apa apa namanya tanpa ada penekanan ya. Nah, Anda lihat tuh ada pengembangan nggak ya? Kemudian eh, kemudian nanti Anda raba lebih dalam lagi gitu ya dan Anda identifikasi di organ mana yang bermasalah. Jadi kalau di tindakan akupresur mungkin di perabaan nadi ini juga harus Anda lebih sensitif ya dalam menentukannya karena ini salah satu data objektif ya yang mendukung ya ketika Anda akan melakukan tindakan akupresur didukung dengan tanda-tanda vital lainnya gitu ya. Jadi kalau Anda sudah menemukan tadi ya di perabaan nadi, oh ternyata ketika Anda melakukan perabaan secara parsial ya, eh, perabaan ringan saja, kemudian diraba dengan perabaan yang lebih dalam lagi gitu ya. Eh, Nanti juga organ yang bermasalah itu juga akan didukung dengan tanda-tanda vital lainnya seperti itu ya. Kemudian berat badan juga sama gitu ya. Pasti juga akan mencerminkan ya keadaan atau kondisi pasien ya tadi apakah dia bermasalah di organ mana ini juga akan tercermin dari status gizinya seperti itu ya. Nah, kemudian pemeriksaan fisik lainnya ya teman-teman sudah paham ya bisa Anda melakukan pendekatan secara head to toe ataupun berdasarkan pendekatan sistem ya. Jadi kalau di pernapasan ya Anda tadi lihat ya eh, Anda inspeksi ya Anda lihat kalau di pernapasan itu berarti tadi kita lihat bentuk dadanya ya kalau pada pasien penyakit kronis gitu ya biasanya gimana tuh bentuk dadanya ya bagaimana ketika Anda melakukan perkusi apakah ada sekret gitu ya. Kemudian apakah bunyi perkusinya normal ya eh, apa namanya normal atau tidak ya apakah ada udara tadi ya ada cairan gitu ya dari saat Anda melakukan perkusi kemudian Anda auskultasi ya. Itu bisa Anda eh, lakukan pemeriksaan fisik secara komprehensif ya. Begitu juga dengan sistem kardiovaskular gitu ya. Nah, ini kalau sistem kardiovaskular berarti ke arah sirkulasi gitu ya. Nah, kemudian sistem pencernaan ya tadi eh, apa namanya di masing-masing organ itu pasti akan berbeda tuh gejala yang dimunculkan ya. Kan kalau ketika kita melihat fenomena organ ya, kalau di konsep komplementer atau akupressure ini kita kan melihat organnya padat dan berongga, betul kan? Kalau yang padat itu organnya apa saja? Fitri, yang padat, rongga yang padat, Fitri.
Fitri. Halo Fitri, ada Fitri? Iya, Ibu. Nah, kalau yang organ padat itu apa saja? Apa Fitri? Rongga kranial, rongga toraks, rongga abdomen, Ibu. Kita lihatnya dari ini nih, yang konsep acupressure nih, abdomen, hmm, ada gitu, abdomen. Abdomen itu kan ada apa organ apa di situ di abdomen? Hmm? Ada usus besar, ada usus halus gitu kan? Iya, Itu ada maksudnya, ya, ya masih betul. Kayak itu maksudnya ke organ apa? Padat atau berongga? padat, Ibu. Benar. Usus itu kan ada ininya ya, ada ruang-ruangnya ya. Hah? Iya, Atau berongga itu? Hmm. berongga. Ya berongga, ya itu ya. Nah, itu. Jadi kalau yang berongga itu ya tadi usus kecil, ya usus besar, lambung gitu ya. Kandung empedu, itu sama kandung kemih gitu ya. Yang padat ya hati, jantung, limfa, paru-paru sama ginjal. Ya, itu masing-masing dari organ itu ya. Nanti ketika Anda melakukan pemeriksaan fisik akan berbeda tuh. Ketika Anda melihat mata gitu ya. Ya, biasanya kalau organ padat gitu ya, eh, kita lihat tuh matanya ya. Kemudian kita lihat tuh di jaringan tubuhnya biasanya uratnya ya. Kemudian warna mukanya gitu. Itu kan panca indera ya. Warna muka ya. Kemudian biasanya dari lidahnya gitu ya. Biasanya orang yang bermasalah di organ hati atau kandung empedu gitu ya. Nah, biasanya dia dirasanya asam gitu ya. Nah, itu Anda pahami juga kelainan ya dari masing-masing organ ya. Terus biasanya kalau dari segi emosi, kalau yang bermasalah di organ padatnya hati itu contoh misalnya ya, itu gampang orangnya marah gitu ya atau kandung empedu orangnya gampang eh, tantrum ya seperti itu ya. Kemudian apa kelihatan ya dari ekspresinya itu kayaknya orangnya tertekan ya seperti itu ya itu dari segi emosi ya kemudian saking mungkin tertekannya dia nggak mampu menahannya biasanya dia juga menunjukkan suara yang menjerit gitu ya kemudian dari segi cairan itu gejala-gejala dari fenomena organ itu Anda bisa implementasikan, Anda lihat ya pada saat Anda melakukan pemeriksaan fisik ya jantung apa ya biasanya kalau jantung kita lihat di lidah ya usus kecil kita lihat di organ lidah juga mendukung ya pembuluh darahnya gimana gitu ya biasanya warna mukanya merah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sangat mendukung ya ketika Anda melakukan pemeriksaan fisik, Anda harus memahami tanda dan gejala dari fenomena organ ya. Yang tadi baik itu organ padat, organ berongga ya. Tadi padat sudah tahu ya, hati, jantung, limpa, paru-paru dan ginjal gitu ya. Nah, setelah Anda melakukan pemeriksaan fisik tadi, lebih didukung lagi dari pengkajian nadi ya. Yang pertama nadi secara umum ya. Jadi kita biasakan secara normal kita nadi secara umum yaitu kita raba nadinya, frekuensinya berapa disesuaikan dengan usianya gitu ya. Kalau kalau pada anak kan semakin cepat. Kalau pada usia ada dewasa, nadinya lebih teratur gitu ya. Nah, tetapi ini juga disesuaikan dengan masalah organnya. Dia bermasalahnya di organ mana nih? Apakah nadinya
kuat, lemah gitu ya, apakah dia sindrom panas atau sindrom dingin, itu juga akan menggambarkan daripada nadi gitu ya. Nah, ini secara khusus ya, secara khusus tadi Anda raba ya. Mulai dari perabaan secara parsial kemudian dalam ya, nanti Anda tentukan nih ya fenomena organnya itu di mana gitu ya. Nah, kemudian data psikologis tadi kata Ibu juga bahwa dari masing-masing organ yang bermasalah tadi, apakah organ apakah yin ya atau yang, itu juga akan mencerminkan emosi seseorang gitu ya. Tadi kayak seperti oh yang yang tadi ya lebih panas, emosinya lebih menonjol ya, tantrum orangnya gitu ya. Jadi dari status emosi juga kita bisa lihat gitu ya. Kemudian tadi dari konsep diri juga tadi ya, biasanya pasien-pasien yang bermasalah di organ yangnya pendiam, ya, suka menyendiri gitu ya, karena lebih ke arah faktor lebih banyak disebabkan oleh dia tuh tidak keseimbangan energi itu karena faktor psikologis gitu ya. Jadi biasanya seseorang yang mengalami faktor penyebabnya adalah faktor fisiologis biasanya juga akan terjadi tanda dan gejala pada fisiknya yang dinamakan dengan gejala psikosomatik kan. Sebenarnya secara anatomi itu normal gitu ya, tapi ini dipicu karena masalah psikologisnya. Ya, kita lihat tuh ada nggak dampaknya terhadap konsep dirinya ya. Begitu juga terhadap data-data sosial lainnya ya. Karena apa? Ini juga penting ya data sosial ini karena manusia itu kan makhluk sosial gitu ya. Jadi kita butuh butuh ya hubungan interaksi sosial ya, supaya apa? Supaya manusia itu merasa dirinya bermanfaat ya, aktualisasi dirinya muncul ya ketika dia berinteraksi gitu ya. Dari sosial itu kita juga lihat bagaimana dia berkomunikasi, berinteraksi sosial, itu penting ya, data sosial. Jadi jangan diabaikan. Termasuk data spiritual ya. Data spiritual, pengetahuan ya. Nah, ini betul-betul teman-teman menggalinya dan dipahami dan dianalisa gitu ya. Eh, karena kan kalau kita belajar keperawatan holistik gitu ya, kalau kita melihat ke konsep akupresur bahwa sakit itu karena ketidakseimbangan energi ya. Kalau kita lihat dari perspektif perawatan holistik gitu ya, bahwa manusia itu terdiri dari body, mind, soul gitu ya. Nah, itu semua kita bisa elaborasikan ya disiplin-disiplin ilmu tadi ya, sehingga kita ketika melihat mengkaji pasien itu kita melihatnya dari semua perspektif perspektif gitu ya. Nah, jadi tidak hanya berfokus pada fisiknya saja. Sekarang itu banyak orang sakit karena masalah psikologis ya. Orang itu bisa sekarang banyak gampang depresi gitu ya karena imannya kurang gitu ya. Banyak gitu sekarang terjadi ya, dikit-dikit bunuh diri gitu ya. Dikit-dikit eh, apa gitu ya, gampang gitu ya. Akibat emosi yang tidak stabil itu dia tidak, keimanannya itu jadi menurun gitu ya, sehingga apa yang dia lakukan juga tidak sesuai dengan akidah agama gitu ya. Jadi spiritual penting gitu ya, pengetahuan apalagi gitu ya. Karena apa? Karena pengetahuan itu menentukan seseorang itu dalam bertindak gitu ya. Kalau pengetahuan yang baik, dia pasti akan melakukan hal-hal yang membuat dia tuh menjadi sehat fisik rohani gitu kalau pengetahuannya baik gitu. Nah, oleh sebab itu kita sebagai perawat di dalam melakukan asuhan keperawatan, peran kita sebagai edukator itu harus melekat, jangan fokus ke fisiknya saja gitu ya, tetapi kita juga harus mengevaluasi pemahaman pasien terkait dengan masalah yang dia sedang hadapi dan kemampuan pasien dalam melakukan tindakan ketika dia menghadapi masalah kesehatan itu ya gitu. Jadi benar-benar
Anda bisa mengembangkan ya karena awalnya itu dimulai dari pengkajian. Kalau Anda mengkajinya sudah bagus ya dieksplor dengan baik gitu ya. Wah, Masya Allah luar biasa lah gitu ya. Itu sehingga Anda bisa em, kalau mengkajinya secara berdasarkan perspektif perawatan holistik atau mau melihat dari konsep akupresur tadi ya yin dan yang gitu ya. Oh, luar biasa sekali ya. Kemudian terapi medis yang didapatkan. Nah, nanti dari hasil pengkajian yang Anda lihat tadi ya berdasarkan ketidakseimbangan energi yang terjadi sehingga bermasalah di organ yin atau yang tadi, Anda lihat tuh ya. Tadi Anda identifikasi ya keluhan utamanya apa, kemudian hasilnya Anda diagnosa berdasarkan TCM ya. Eh, terapi Cina medicine ya. Nah, Anda lihat tuh sindromnya di mana? Apakah di yin kaki atau di yin tangan gitu ya. Itu Anda lihat ya sindromnya itu di mana gitu ya. Kemudian nanti dari sindrom itu Anda rencana tindakan TCM-nya apa? Apakah mau ditonifikasi, manipulasinya, apakah mau di eh, sedasi gitu ya. Nah, kemudian pertama-tama tentu sebelum kita melakukan stimulasi atau penekanan pada titik akupoinnya, kita lakukan dulu 5 gerakan dasar, yaitu yang sifatnya merelaksasikan tadi ya, memperlancar peredaran darah. Anda harus melakukan 5 gerakan dasar ya, mengusap, meremas, menekan ya, memukul dan menggetarkan ya. Nah, itu masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya. Setelah itu baru Anda tentukan ya. Tadi misalnya dia pusing gitu ya. Nah, dan sebagainya ya. Kalau dia hipertensi, kalau dia DM, kalau dia anemia, kalau dia mengalami gangguan di lambung, mungkin GERD gitu ya, atau gastritis, atau dia konstipasi ya, silakan tentukan titik-titik meridiannya berdasarkan sindromnya tadi ya, apakah sindrom yin atau sindrom yang gitu ya. Nah itu eh, kita tentukan ya. Nah ini eh, obat-obat secara medis ya, namanya juga terapi akupresur itu bukan terapi ini ya. Nah, komplementer itu maksudnya apa tuh? Pelengkap ya. Nah, jadi kita melengkapi gitu ya dari eh, dari tindakan eh, tindakan dari tindakan medis yang dari penata laksanaan medis yang diberikan pada pasien. Jadi kita dari tindakan akupresur itu menjadi pelengkap gitu ya sehingga bisa mengurangi ya membantu mengurangi ya masalah pasien berdasarkan respon yang ditunjukkan oleh pasien karena kita sebagai perawat itu area kita adalah di respon pasien gitu ya. Kalau medis itu beda, sudut pandangnya berbeda ketika kita sebagai seorang perawat begitu ya. Oke, sebelum melanjutkan ada yang mau didiskusikan dulu, silakan. Bisa dipahami? Cukup, Bu. Cukup ya, bisa dipahami ya. Nah, oke, analisanya ya sama ya. Analisanya eh, Anda pada saat menganalisa tentu Anda harus mengelompokkan datanya. Yang mana yang data subjektif dari hasil dari anamnesa tadi yang bisa Anda tuangkan dari riwayat penyakit tadi ya. Kemudian data objektif yang Anda lihat dari hasil pengamatan, dari pemeriksaan fisik, ya itu Anda kelompokkan datanya. Ya sama sebenarnya konsepnya, tetap data subjektif dan objektif. Ya, jadi kalau di apa namanya kalau di perawatan holistik ya atau di itu biasanya disampaikan aksis 1, aksis 2, aksis 3. Kalau kita di nursing proses ya itu namanya data subjektif dan objektif ya itu data yang menyimpang etiologi gitu kan.
Nah, etologinya apa sih yang menyebabkan data ini menyimpang gitu ya. Nah, kalau di perawatan holistik itu namanya aksis 2 ya. Kemudian etiologinya itu kita lihat tuh tadi ya, kalau kita berdasarkan konsep akupressure ya kita melihatkan etiologinya tadi berdasarkan apa? Sindromnya kan, teman-teman? Halo, betul? Ya, etiologinya ya kita lihat dari sindromnya di mana nih, gitu ya, di yang atau di yin ya. Kemudian kira-kira masalah keperawatan jadi apa, gitu sama ya. Jadi diagnosanya nanti tetap kita berpedoman kepada SDKI ya, apakah nyeri, apakah eh, perfusi jaringan tidak efektif, gitu ya, apakah tadi misalnya hipertermia gitu ya, apa dan seterusnya. Anda lihat ya berdasarkan tanda dan gejala yang dimunculkan oleh pasien ya. Nah, intervensi yang bisa kita lakukan ya, kan Anda udah belajar tuh perawatan komplementer tuh banyak ya intervensi-intervensi yang bisa kita lakukan. Ya, mulai dari, nah ini masuknya ke intervensi terapeutik ya. Yaitu mulai dari akupressure, tindakan akupressure ya. Tadi Anda sudah eh, mengetahui nih gitu ya. Misalnya tadi dia bermasalah nih eh, di bisa di lambung ya, bisa di SP ya. Anda tentukan titik-titik wajibnya ya. Kemudian bisa juga Anda gunakan misalnya bekam ya atau relaksasi progresif atau terapi moksa ya, itu bisa Anda kombinasikan ya. Intervensi-intervensi atau terapi komplementer itu ya disesuaikan dengan kebutuhan pasien ya. Nanti di sini Anda tulis eh, SOP-nya ya, harus Anda lampirkan tuh ya, nanti langkah-langkah tindakan TCM dalam keperawatan Anda sesuaikan ya. Kalau Anda misalnya intervensinya adalah tindakan akupressure ya, sudah Anda tentukan titik wajibnya, Anda bikinlah SOP-nya. Gitu ya. Oh, Anda tentukan bekam gitu ya. Intervensi bekam ya, kira-kira untuk menurunkan tekanan darah itu titik istimewanya di mana nih kok bekamnya gitu ya. Anda bikin SOP-nya ya. Intervensi relaksasi gitu ya, sama juga. Nah, jadi masing-masing intervensi atau terapi komplementer yang Anda rencanakan pada pasien sesuai dengan kebutuhannya, itu Anda bikin standar operasional prosedurnya. Itu ya. Nah, itu, nah, ya ini tergambar di dalam SOP ya. Di dalam SOP itu mulai dari persiapan alat, ya, persiapan pasien, persiapan lingkungan, termasuk juga sistematika kerjanya, gitu ya. Oke, itu mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Ini aplikasinya ya. Ketika Anda akan melakukan terapi komplementer ya. Jadi disesuaikan gitu ya, dan SP-nya juga harus Anda buat itu sesuai dengan fenomena organnya di mana. Oke, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Mangga, silakan. Ada yang mau diklarifikasi? Izin bertanya Ibu, Ya, siapa namanya? siapa Arma Ibu? Siapa? Arma Ibu. Oh ya, silakan. Dijelaskan lagi Bu mengenai yang tadi etiologinya maksudnya gimana Bu? Oke, ya, otologi ya. Kalau kita menggunakan pendekatan analisis itu kan pendekatannya kalau kita menggunakan nursing proses, ini kan data yang menyimpang ya, terdiri dari data yang menyimpang, kita kelompokkan menjadi data subjektif dan objektif sama. Ya, ketika kita mau melakukan tindakan akupressure sama.
Tapi kalau di akupresur itu biasanya data yang menyimpang itu, data subjektif dan objektif itu namanya aksis 1. Kemudian setelah itu etiologi kan, gitu. Etiologi itu kalau kita menggunakan teori nursing proses itu bisa dijelaskan berdasarkan patogenesis, patofisiologinya, ya, atau berdasarkan situasi situasionalnya. Tapi kalau kita di terapi komplementer, ya, misalnya teman-teman mau melakukan tindakan akupresur nih dari hasil pengkajian tadi, etiologinya Anda lihat berdasarkan fenomena organnya, ya kan? Tadi apakah organ yin atau sindrom yang atau sindrom yin-nya, gitu kan? Nah, jadi nanti di etiologi ini Anda gambarkan ya bagaimana fenomena organ itu terjadi, gitu ya. Fenomena organ itu terjadi setelah Anda analisa, oh ternyata dia fenomenanya di organ yin gitu ya. Nah, berarti kalau di dalam dokumentasi itu namanya aksis 2 biasanya, X2 gitu ya. Nah, kemudian diagnosanya sama ya, sama. Kalau misalnya tadi pasien panas, kemudian bibirnya merah, kering gitu ya, berarti itu kan fenomena organ yang ya, gitu ya. Berarti masalahnya adalah hipertermia, itu seperti itu. Gitu, bisa dipahami nggak? Baik Ibu, bisa. Ya, ada lagi? Silakan, ada yang mau diklarifikasi? Cukup? Sudah jelas Ibu. Oke, ya. Baik, teman-teman, mungkin kalau sudah jelas ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menambah wawasan, pemahaman teman-teman ya terkait dengan eh, aplikasi ya, aplikasi dalam saat kita melakukan terapi komplementer ya, salah satu adalah tindakan akupresur ya. Harapan Ibu gitu ya, teman-teman kan sudah dari D3 ini tentu bagaimana teman-teman menggali data ya pada saat pengkajian itu mungkin eh, lebih komprehensif ya, lebih tergali, lebih tereksplor gitu ya. Karena Ibu lihat masih gitu ya, mahasiswa itu mengkaji itu standar gitu ya. Rasa ingin tahu kita itu harus lebih dalam gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tadi ya eh, menegakkan diagnosa itu dengan tepat gitu ya. Kita bisa membantu pasien dengan baik gitu ya, dengan optimal gitu ya. Karena tadi masalah itu terjadi bukan dari satu sisi saja sebenarnya penyebab pasien itu sakit gitu ya. Ini saling berhubungan semuanya gitu ya. Jadi biasanya tidak disebabkan oleh satu penyebab saja. Ya tadi harus holistik, body body mind soul-nya harus kita lihat gitu ya. Jadi dengan teman-teman melanjutkan pendidikan ini Ibu beri apresiasi, artinya teman-teman kan ingin lebih meningkatkan gitu ya pemahaman dan cara bekerjanya dan cara berpikirnya juga harus berubah. Begitu ya. Baik, itu saja mungkin teman-teman semua. Terima kasih atas atensinya. Kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Ibu. Terima kasih Ibu. Mau ada yang dibicarakan? Oh ya, mangga silakan. Ada yang mau didiskusikan? Ibu izin untuk minggu depan kan ada offline dengan Ibu Lilis. Ya, Pergantian pertemuan yang 2 kali kemarin ingin disatukan minggu depan Ibu sekalian gitu.
jika Ibu berkenan. Yang Ibu tuh yang pertemuan yang mana kan tinggal offline ya? Ya, Baik sama. bentar. Hmm. Ibu izin, jadi kan waktu kemarin pada tanggal 1 November kan nggak masuk ya Bu? Ya nggak masuk, cuman menjelaskan tentang SOP aja tapi tidak ada praktik labnya. Terus Iya. sama tentang konsep moksibusi. Nah untuk minggu depan, Moksi Musi itu sama Ibu? Izin, iya Ibu. iya Oh, Ibu, oh sama Ibu. Itu iya, kan teori ya. Tapi kalau yang praktek itu kan tinggal praktek levelnya kan udah dijelasin ya, SOP-nya udah iya Bu, dijelaskan ya. Tinggal kita ya, praktek minggu depan itu dengan praktek level 2 kan. Iya betul iya Ibu. Bu. Nah, kemudian tentang menunjukkan titik meridian tu dan cung gitu. Izin, bukan Ibu yang ini sama pengisian form pengkajian akupresur. Oh, pengkajian yang ini yang sekarang kan? Ya ini harusnya tanggal 1 November Ibu bareng SOP akupresur. Yang sekarang ini. Jadi yang belum Ibu yang mana? Oh, maaf nih. Izin Ibu yang belum SOP akupresur untuk level 2 kan tindakannya. Iya, Yang tindakannya. ya sama pengisian form pengkajian akupresur. Hmm. Nah, itu harusnya di tanggal yang sama Ibu 1 November Oh, itu kemarin. kan aplikasi ya, aplikasinya. Prakteknya. Iya, betul Ibu. Oh, berarti kan udah aja langsung nanti di tanggal 27 nih. Iya, baik Ibu. Itu kan langsung udah ini gitu. Nanti prakteknya Ibu ajarin dulu level 2 itu. Tadi 5 teknik gerakan dasar. Kemudian kita tentukan ya titik-titik wajib ya di masing-masing organ gitu ya. Baik Nah, Ibu. kemudian kita mungkin
kasus gitu ya, satu kasus sederhana lah. Nah, aplikasikan ke dalam aspek gitu, ya. Iya, betul. Baik, Ibu. Ya. Kalau Bu Lilis prakteknya lebih ke arah mana? Ke kasus yang sudah spesifik ya? Kalau Bu Lilis belum pernah praktek, Ibu, paling offline aja. Enggak, Bu Lilis Junior. Oh, Bu Lilis Junior itu besok tanggal 27 bekam, Ibu. Oh, bekam. Oke. Jadi Iya. labnya dibikin 2 gitu, Ibu. Nah, Iya. satu kelas dibikin 2 kelompok, yang Mm-mm. satu bekam, yang satu akupresur. Iya. Mm-mm. Nanti kalau misal salah satu kelompok udah beres, gantian gitu, Bu. Iya, ceng ya. Ya, boleh. Oke, Ning. Ya, berarti itu mah langsung aja, Ning, di minggu depan 2 kali. Ya, maksudnya langsung gitu prakteknya. Itu. Sudah langsung terintegrasi itu. Ya. Baik, Ibu. Mm-mm. Ya, itu saja ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu saja mungkin. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi Terima kasih, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.